Shalom dan selamat malam. Jumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya dan Doa Malam edisi Sabtu 3 September 2022. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami menyapa saudara-saudari sekalian dengan sapaan damai sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Ada yang tanya kepadaku, siapa Yesus yang jadi junjunganku? Dia juru selamat dan Tuhanku, artinya ku beritakan kepadamu. Dia segalanya bagi diriku, Dia segalanya dalam hidupku. Dia mati bagiku, aku jadi baru. Dia ingin menjadi juru selamatku. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta kekuatan dari Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Di malam yang indah ini Bapa, kami datang menghampiri tata hadirat-Mu, mensyukuri kasih karunia Tuhan yang senantiasa kami rasakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan boleh menyertai kami sepanjang hari lamanya untuk mengerjakan berbagai pekerjaan yang Tuhan embankan kepada kami semua. Kami percaya bahwa kami tidak mampu melewatinya tanpa campur tangan Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang setia mendampingi kami. Bapa dalam kerajaan sorga, pada malam hari ini, dalam ibadah kami pada malam hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Sucikan hati dan pikiran kami supaya firman-Mu ini boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami untuk menjalani kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Bapa dalam kerajaan sorga, berkata-katalah kepada kami semua, karena sesungguhnya kami sudah siap mendengarkan firman kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Matius pasal 10 ayat 34 sampai 42. Di bawah judul, Yesus membawa pemisahan, bagaimana mengikut Yesus. Firman Tuhan, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut aku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima
upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini diberikan satu tema, secangkir air yang penuh arti. Yang nalan bahasa Toraya di kuah sangirusan wai sakke apa mandalan batuananna. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, demi menjadikan hidup sungguh berarti, orang berjuang sebisanya untuk menggapai capaian-capaian tertinggi. Keberhasilan dan prestasi yang membangun rasa percaya diri dan mengkokohkan identitas itu, sejak kecil banyak dari kita sudah terbiasa mengungkapkan harapan dan cita-cita kita. Dengan mengatakan, saya akan berjuang untuk menjadi orang yang berguna bagi keluarga, bagi gereja dan masyarakat. Kita membangun pemahaman bahwa hidup yang berarti adalah hidup yang memberi dampak positif kepada orang di luar dan diri kita sendiri. Kedengarannya sangat mulia bahwa demi hidup yang berarti kita berjuang, bekerja keras dan tekun. Demi masa depan anak, demi masa depan keluarga besar, bahkan demi masyarakat kita melakukan yang terbaik untuk mereka. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika pernyataan-pernyataan kita sampaikan kepada Yesus, apakah tanggapannya? Ternyata tanggapannya mengejutkan. Kehadirannya menuntut setiap orang mengambil keputusan yang berkonsekuensi sangat luas dan mendasar, termasuk sampai pada putusnya hubungan dengan orang-orang yang terdekat, yakni keluarga. Itu terdapat dalam ayat 35 sampai 37. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, tentu yang dimaksudkan adalah ketika anggota keluarga belum mengambil pilihan yang sama, yaitu mengikut Yesus. Banyak cerita kita didengar, bahkan ada kisah nyata yang kita lihat mengenai tersingkirnya seseorang dari persekutuan keluarga karena putusnya iman, memilih pindah agama dan lain sebagainya. Keputusan mengikut Yesus menempatkan kita pada posisi melihat segala sesuatu dalam hidup ini menjadi berarti hanya karena Kristus. Hanya demi Kristus, apapun yang kita lakukan dan alami dalam hidup ini menjadi berarti. Demi Kristus, secangkir air pun menjadi berarti dalam pelayanan kepada sesama. Itu terdapat dalam ayat 42. Demikian firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita satu dalam doa sepaat kita berdoa. Segala ungkapan syukur, hormat hanya bagi kemuliaan Bapa di sorga. Kembali kami tunduk di depan hadirat-Mu pada malam hari ini, mensyukuri kasih karunia Tuhan yang senantiasa kami rasakan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa pada malam hari ini, Tuhan, kami bersyukur Tuhan boleh menyertai kami dalam renungan kami pada malam hari ini. Terima kasih untuk kasih karunia Tuhan yang senantiasa kami rasakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami sudah memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Terlebih kami sudah membaca sebagian dari firman kebenaran-Mu. Ajar kami untuk menjalani kehidupan ini dengan selalu memuji dan memuliakan akan nama Tuhan saja. Bapa dalam kerajaan sorga, pada malam hari ini kami datang mendukung dalam doa anggota jemaat Tuhan di Jemaat Elim Balikpapan di tempat ini dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan ambankan kepada setiap mereka. Berkati mereka Tuhan, berikan semangat, hikmat dalam mengangkat setiap tugas dan tanggung jawab sehingga boleh diangkat seturut dengan kehendak Bapa di sorga, dan di situ tujuan nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Bapa dalam kerajaan sorga pun kami berdoa orang tua kami dalam lanjut usia, kami semuanya serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Teruslah mendampingi setiap mereka dalam menjalani kehidupan ini sehingga boleh menjalani masa tuanya dengan baik, terlebih mengandalkan Tuhan di atasnya. Bapa dalam kerajaan sorga,
Kami berdoa segala usaha jemaat Tuhan di tempat ini, ke dalam tangan-Mu kami serahkan, berkati setiap tangan yang mengerjakannya, sehingga lewat semuanya itu dapat menjadi saluran berkat di tengah-tengah keluarga, dan itu dipakai untuk memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Pada malam hari ini kami bersyukur bersama beberapa anggota jemaat yang bersyukur lewat pertambahan usia. Ada Stephen Naldo, ada Virga dan juga Septian Kada, ada Septianus dan juga Ibu Serli Tiku, dan juga saudari kami Valentino dan sampai Tandigau. Tentu semuanya itu Tuhan, jemaat Tuhan merasakan kasih karunia Tuhan karena pertolongan Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan di dalam kehidupan setiap anggota jemaat. Terus lengkapi sukacita jemaat, berkati dalam setiap tugas dan pekerjaan dalam rumah tangga, sehingga boleh menjalani kehidupan ini dengan baik, terlebih juga nama Tuhan dipermuliakan. Pun kami bersyukur lewat ulang tahun pernikahan, ada Bapak Yanto Lapi Pasobe dan juga Ibu Malda Rida. Terima kasih untuk umur yang boleh Tuhan tambahkan ke tengah-tengah keluarga. Tentu terjadi dalam kehidupan orang tua ini karena kasih dan karunia Tuhan yang senantiasa Tuhan limpahkan ke tengah-tengah keluarga. Sempurnakan sukacita itu Tuhan dan terus melingkupi setiap mereka. Bapa dalam kerajaan sorga, pun kami berdoa seluruh anggota jemaat Elim Balikpapan dimanapun mereka berada, pimpin dan sertai mereka Tuhan, kuasa-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu dalam mengangkat setiap tugas dan tanggung jawab. Bapa dalam kerajaan sorga, harapan-harapan keluarga, harapan-harapan anggota jemaat Elim Balikpapan di tempat ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Teruslah mendampingi setiap mereka untuk menggapai harapan-harapan itu. Bapa dalam kerajaan sorga, inilah menjadi ungkapan syukur kami, inilah menjadi doa kami, ampunkan salah dan dosa kami, terima kami yang datang bermohon, dan yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena tak jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Demikianlah renungan harian Toraya dan doa malam Sabtu 3 September 2022. Selamat malam, Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Shalom.
Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berada di Pulau Kalimantan, izinkan saya mengajak seluruh warga Gereja Toraja yang berada di Kalimantan untuk berpartisipasi dalam perayaan HUT 50 tahun Gereja Toraja di Kalimantan yang akan dilaksanakan di Balikpapan pada tanggal 2 dan 3 September 2022 bertempat di Gedung Kesenian Balikpapan. Adapun kegiatan yang diadakan antara lain bakti sosial, penjemputan, dan pawai obor, lomba vokal grup, lomba solo untuk sekolah minggu, tarian Toraja dan Dayak, ibadah syukur, dan lain-lain sebagainya. Semoga apa yang telah kita rencanakan dapat terlaksana dengan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Salam.